Hai guys, selamat malam. Oke, kali ini saya pingin komentari soal kisruhnya perdebatan tentang apa ya, tentang royalti lagu yang mana saat ini kan lagi hangat-hangatnya nih pembicaraan di media kan tentang Agnes Monica dan Ari Bias. Nah, Agnes Monica ini menyanyikan lagu pada saat konsernya dia di Indonesia beberapa tahun lalu kalau nggak salah ya. Itu ada 3 kali konser dan dia menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Ari Bias, itu judulnya Bilang Saja, tapi ternyata dia nggak dapat izin dan dia memang nggak minta izin oleh kepada pencipta lagu itu, kepada Ari Bias. Dan memang saya sendiri sempat ya beberapa tahun yang lalu memang bergelut di dunia musik juga, di bidang industri musik, dan saya sempat mendirikan PT Sentra Intermusik Media. Nah, di sini waktu itu saya belajar kan, jadi ada nama saya kan Ivon. Saya belajar soal royalti juga, bagaimana saya menciptakan lagu. Jadi saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman. Kenapa ya bisa itu sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tapi kok bisa terjadi, dan kenapa Ari Bias sampai bisa menuntut sebanyak itu. Nah, ceritanya waktu saya tahun 2014 kalau nggak salah, saya membuat konser, bukan konser, tapi saya membuat girl band Bening-Bening. Nah, karena waktu itu saya masih belajar musik sama adik saya masih belum terlalu paham bagaimana sih menciptakan lagu, dan saya pengen sekali kalau bisa lagu itu saya buat sendiri gitu loh guys. Jadi saya nggak perlu bayar-bayar ke pencipta lagu, karena saya tahu kalau saya sebagai orang awam waktu itu, dan memang saya nggak mengerti soal soal royalti dan segala macam. Tapi saya tahu, saya dengar juga dari pembicaraan dari sesama teman-teman musisi dan lain-lain, kalau kita pengen lagu bagus tuh pasti kan kita harus bayar mahal. Dan bagaimana dengan kalau misalnya kita mau membawakan lagu itu, kita konser, apakah kita harus bayar? Itu saya udah tanya. Dan zamannya Ica anak saya buatkan girl band Bening-Bening waktu itu, yang anggotanya termasuk Tania, Yoriko Angeline, yang sekarang udah karirnya udah hebat banget ya. Nah, itu saya sempat ngambil, saya ketemu sama musisi Indonesia yang senior, kakaknya Baby Romeo. Saya ke rumahnya, saya datangin beliau. Nah, saya cari tahu di mana alamatnya, saya kontak. Nah, udah. Terus kita ketemu dan saya bilang, Mas Nongki, saya mau lagu kamu yang judulnya apa ya, coba saya lihat dulu deh. Saya lihatlah literasi musiknya di studionya. Saya masuk ke dalam studionya, saya dengar-dengar dengan kuping saya yang enak untuk girl band. Terus dia bilang dia pernah ciptain lagu Beautiful Days itu di Australia. Nah, di Australia itu nggak tahu kenapa dia dapat ilham, dan lagu itu memang bagus karena pakai bahasa Inggris kan. Nah, saya dengar refnya tuh na 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 na. Lagu itu enak banget didengar. Terus ya udah, saya bilang, Mas Nongki, saya mau beli. Dan saya bertanya, ini gimana peraturan lagu ini? Nah, lagu ini Mbak Ivon bisa pakai, tapi nggak bisa dibeli putus. Kalau beli putus mahal gitu. Oke, berapa saya bayar? Nah, waktu itu perjanjiannya 1 tahun aja nih guys. Saya hak pemakaian lagu itu 15 juta. Jadi hanya bisa diedarkan selama 1 tahun, dipromosikan selama 1 tahun, dan setelah itu para personil girl band saya nggak akan boleh menyanyikan lagu itu tanpa seizin dari yang punya lagu. Karena kalau ketahuan, kita kena denda, dan itu memang nggak boleh sama sekali guys. Itu aturan dari Nongki Romeo. Dan kembali lagi ke dalam masalah Agnes Monica dan Ari Bias. Ari Bias aku tahu tuh terkenal banget sebagai komposer lagu, dan dia pernah mengaransemen lagunya Celebes Band, Bukan Takdir Kita. Itu di zaman saya masih jadi manajernya Celebes Band gitu loh. Nah, itu di Naga Suara guys. Ini ada kontraknya juga kan. Nih, Naga Suara. Ini ada nama Ivon kan. Oke. Nah, jadi Ari Bias itu waktu dia nge-arrangement lagunya Bukan Takdir Kita tuh, saya udah tahu honornya waktu itu adalah pokoknya 3 digit. Nah, 2 apa 3 digit deh pokoknya kan. Nah, sekarang ini yang saya mau pertanyakan,
apakah Ari Bias itu pada saat menciptakan lagu bilang saja ke Agnes Monica, apakah Agnes Monica itu beli putus atau hanya membayar untuk hak pinjam pakai atau hak pemakaian lagu. Nah, karena saya belum mendengar juga, karena kenapa sampai berantem, kenapa sampai Ari Bias menuntut untuk minta royalti gitu loh guys. Jadi mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, karena saya sebagai orang yang pernah bergelut di dunia industri musik, meskipun saya belum pinter-pinter banget ya guys, belum pengalaman, belum kayak musisi top-top Indonesia papan atas gitu, tapi saya seenggak-enggaknya seminimal pun saya minimal itu saya tahu kalau kita mau bawakan lagu seorang musisi, apalagi kita ngebrand lagu itu dengan kita ngerilis lagu itu, kita nyanyikan, itu kan berarti kita sharekan, kita distribute ke industri musik, apakah itu memang dia bawa sama label apa tidak. Tapi seingat saya sendiri waktu itu sempat bikin perusahaan musik, saya harus bayar gitu loh, dan itu bayarnya tergantung negotiable dengan penciptanya. Dan pada saat kontrak itu udah habis, kontrak tuh biasanya ada dua, hak pemakaian lagu dan hak beli putus. Nah, kalau misalnya Agnes Monica beli putus dan sampai kapanpun dia bisa, dan itu tidak boleh ada klaim dari pencipta lagu untuk minta royalti, karena kan itu sudah punya Agnes. Tapi apakah sekarang peraturan ada yang baru lagi ya guys? Saya juga belum tahu ya. Coba deh kita bisa sharing-sharing. Kalau memang ada, apakah kalau kita sudah beli putus lagu itu, dan kalau lagu itu meledak, dan kalau kita nyanyikan lagu itu di setiap konser, meskipun kita sebagai penyanyi udah beli putus, apakah memang penyanyi itu masih harus ada royalti? Nah, ini yang saya belum mengerti. Semoga pemerintah bisa mengatasi masalah ini dan hubungan antara penyanyi dan pencipta lagu bisa baik-baik saja seperti yang sudah-sudah. Jangan ada perang dingin lagi, jangan ada tuntut-menuntut. Artinya Indonesia ini harus lebih baik lagi dan terjamin semua hak dan kewajiban setiap warga negara. Terima kasih.